Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Surati. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua ingin masuk surganya Allah. Kita semua ingin hidup di dunia ini bahagia. Kita semua ingin amal-amal kita baik, dan kita semua ingin bersama-sama memperbaiki diri, ibu-ibu sekalian. Agar kita bisa memperbaiki diri, maka perbaikilah sholat kita, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Yang artinya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sholat jika dilakukan dengan benar akan menyebabkan seseorang terhindar dari perbuatan keji dan terhindar dari perbuatan mungkar. Artinya orang yang sholatnya benar, dia terhindar dari perbuatan dosa-dosa, ibu-ibu sekalian. Siapa yang mencegahnya? Yang mencegahnya adalah sholat yang dia kerjakan. Namun kenyataannya kita lihat, ibu-ibu sekalian, banyak kaum muslimin yang sholat juga bermaksiat juga, sholat juga korupsi juga, sholat juga berzina juga, naudzubillah, sholat juga berjudi juga. Itu yang perlu kita perbaiki adalah sholatnya tidak benar, ibu-ibu sekalian. Gak mungkin ayat Qur'annya yang salah. Kok ada orang sholat kelakuannya tidak baik? Berarti bukan ayat Qur'annya yang salah, tetapi sholatnya yang perlu diperbaiki, ibu-ibu sekalian. Jadi sekarang marilah kita sama-sama memperbaiki sholat kita, ibu sekalian, agar perilaku kita juga baik, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
ini juga berlaku buat mendidik anak-anak kita, Bu. Kenapa anak-anak kita banyak yang kurang bagus? Mungkin sholatnya kurang diperhatikan. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita soleh, cobalah mulai dari sholatnya, ibu sekalian. Anak kita belum sholat, ditegur ibu sekalian. Jangan sampai kitanya rajin sholat, kitanya rajin hadir di majelis taklim, kitanya tekun ibadah, anak-anaknya mabok ibu-ibu sekalian. Anak-anaknya perilakunya nggak baik ibu sekalian. Ini jangan sampai ibu sekalian. Mulailah dari memperbaiki sholatnya ibu-ibu sekalian. Anak-anak kita mulailah kalau nggak sholat ditegur. Minimal pernah menegur, jangan sampai masa bodoh ibu sekalian. Kalau misalkan kita orang tua, anak kita masih kecil, tegur terus menerus ibu sekalian. Kalau sudah agak dewasa, yang penting ngingetin ibu-ibu sekalian. Jangan sampai enggak ditegur sama sekali ibu-ibu sekalian. Jadi insya Allah perilaku anak-anak kita, jika sholatnya bagus, maka akhlaknya juga bagus ibu-ibu sekalian. Begitu juga tentang pendidikan ibu-ibu sekalian. Pendidikan itu sekarang sedang krisis akhlak. Gurunya nggak baik, muridnya pada nggak baik, di mana-mana banyak orang-orang yang tidak berakhlak. Cobalah mulai dari sholat ibu-ibu sekalian. Cobalah guru itu memperbaiki sholatnya. Adakan sholat zuhur berjamaah di sekolah ibu-ibu sekalian. Kalau kita pengelola sekolah, adakan sholat duha ibu-ibu sekalian. Karena waktu sholat itu pagi, ada duha. Nah, biasakan sholat duha. Di sholat duha itu bisa dibentuk sujudnya harus benar, rukunya harus benar, bacaannya harus benar. Insya Allah dengan kita memperbaiki sholatnya, insya Allah akhlak diri kita, akhlak anak-anak kita akan menjadi lebih baik lagi ibu-ibu sekalian. Dan yang lebih bagus, bangsa dan negara ini ikut menjadi baik. Kenapa demikian? Karena bangsa dan negara ini juga isinya orang-orang semua. Orang-orang itu ada yang berakhlak baik dan ada yang berakhlak buruk. Jika umat Islam ini banyak yang berakhlak baik, insya Allah negeri ini akan bagus ibu-ibu sekalian. Nggak ada yang merampok, nggak ada yang berjudi, nggak ada yang berzina, atau sedikit ibu-ibu sekalian, nggak ada yang korupsi, nggak ada yang memanipulasi. Maka rakyat insya Allah akan sejahtera ibu sekalian. Mulainya dari diri kita sendiri, perbaiki sholat kita. Sebelum orang lain, mulailah dari diri kita dan keluarga kita ibu-ibu sekalian. Jangan kita keluar-keluar kemana-mana lalu kitanya nggak memperbaiki diri ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amal yang pertama kali dihitung, dihisab, dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Jika salatnya bagus, amal lain dianggap bagus. Idza fasadat fasada sairu amali. Jika salatnya buruk, maka amal lain dianggap buruk. Ini ibu-ibu sekalian, bukan berarti ada orang yang sholatnya baik, amal-amal lainnya nggak baik. Itu nggak begitu ibu sekalian. Pengertiannya adalah orang yang sholatnya baik, insya Allah akhlaknya baik, sehingga diperiksa sholatnya. Oh, ini sholatnya baik, insya Allah amal-amalnya baik, lalu masuk ke dalam surganya Allah. Ada orang yang diperiksa sholatnya buruk, maka amal-amal yang lain pasti mengikuti buruk juga, maka naudzubillah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah sholat. Kita mulai perbaiki sholat kita ibu-ibu sekalian. Sholat kita baik, insya Allah amal yang lain akan mengikuti menjadi baik ibu-ibu sekalian. Jadi kita mulai perbaikan diri, mulai dari sholat. Orang yang pedagang, sholatnya dijaga,
insya Allah pedagang jujur ibu-ibu sekalian. Orang yang sebagai pengusaha lalu dia sholatnya bagus, pengusahanya akan tidak curang, tidak memanipulasi dan lain sebagainya. Pejabat yang sholatnya bagus, insya Allah perilaku pejabat tersebut bagus ibu-ibu sekalian, melayani masyarakatnya juga bagus ibu-ibu sekalian. Maka kita mulai perbaikan diri mulai dari sholat kita ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang yang beruntung kata Allah bukan yang duitnya banyak, bukan yang rumahnya mewah, bukan yang hartanya melimpah, tetapi orang-orang beriman dan khusyuk di dalam sholatnya ibu sekalian. Karena orang yang khusyuk di dalam sholatnya hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, insya Allah hidupnya bahagia. Tapi orang yang uangnya banyak, sholatnya tidak dijaga, sholatnya berantakan, rumah tangganya berantakan, hidupnya selalu resah ibu-ibu sekalian. Maka kata Allah, orang yang beruntung adalah orang yang beriman lalu khusyuk di dalam sholatnya ibu sekalian. Maka usahakan sholat kita ini khusyuk ibu-ibu sekalian. Bagaimana sholat yang khusyuk itu? Kita konsentrasi waktu sholat. Ini Allahu Akbar. Kita konsentrasi. Kita sedang sholat, nggak mikirin yang lain ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita sholat, pikiran kita di pasar ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita sholat, ini ntar pembeli datang, saya lagi sholat, nanti rugi ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita sholat mikirin duit ibu-ibu sekalian. Wah, duit taruh di mana nanti hilang ibu-ibu sekalian. Jadi pikiran selain sholat hilangkan, pikiran selain Allah hilangkan ibu sekalian. Ketika kita sedang sholat ibu sekalian, itu namanya khusyuk ibu-ibu sekalian. Jadi khusyuk itu sederhana, yaitu ketika sholat merasa sedang sholat, lalu pikiran-pikiran selain Allah, selain sholat, selain bacaan sholat hilangkan ibu-ibu sekalian. Nah, para ulama mengajarkan biar khusyuk, renungkanlah yang dibaca. Jadi kalau kita merenungkan yang dibaca, itu insya Allah khusyuk. Kita Allahu Akbar, renungkan Allah Maha Besar ibu sekalian. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka renungkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka insya Allah sholat kita khusyuk ibu-ibu sekalian. Nah, berarti kita harus belajar bahasa Arab dong. Gak usah ibu-ibu sekalian, cukup lihat aja terjemahnya, kita renungkan. Habis sholat baca terjemah, oh ini terjemahnya, terjemah yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la, terjemahnya apa? Subhana rabbiyal azim, terjemahnya apa? At-tahiyatul mubarakatus, dan seterusnya, terjemahnya apa? Sering kita baca ibu-ibu sekalian. Nanti waktu sholat itu dipakai ibu-ibu sekalian. Maka insya Allah sholat kita khusyuk ibu sekalian. Kalau nunggu belajar bahasa Arab dulu, ya sampai ubanan nggak ngerti-ngerti, lalu nggak merenungkan kandungan Al-Quran ibu-ibu sekalian. Jadi merenungkan kandungan Al-Quran dan kandungan isi sholat dengan lewat terjemahannya kita renungkan. Insya Allah sholat kita khusyuk ibu-ibu sekalian. Kalau sholat kita khusyuk, menimbulkan ketenangan batin, dan kita akan bahagia dan beruntung menurut Allah dan Rasulnya ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha untuk kita sholat dengan khusyuk. Di dalam surat lain, surat Al-Ma'un kita sudah hafal, fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, ayat ini koma, maka celakalah orang-orang yang sholat.
yang nggak sholat girang, wah saya nggak sholat berarti nggak celaka. Nah bukan itu maksudnya ibu-ibu sekalian. Maka celakalah orang-orang yang sholat masih koma, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi pikirannya mikirin duit waktu sholat, ibu sekalian. Dia sholat tapi pikirannya mikirin tagihan yang belum terbayar. Dia sholat tapi mikirin dagangan, ibu sekalian. Nah orang-orang yang waktu sholat pikirannya kacau, pikirannya nggak menentu, maka itulah orang-orang yang celaka, ibu-ibu sekalian. Nah orang yang sholat aja celaka, yang sholat tapi pikirannya bukan pikiran kepada Allah, itu celaka. Apalagi yang nggak sholat, ibu sekalian, lebih celaka lagi, ibu-ibu sekalian. Nah itulah maknanya, ibu sekalian. Yang sholat saja belum tentu selamat karena sholatnya kurang bagus, apalagi yang nggak sholat lebih celaka lagi, ibu sekalian. Maka kita berusaha minimal sholat dulu lah, mau bagus mau enggak, yang penting sholat. Setelah itu kita perbaiki, ibu-ibu sekalian. Untuk kepada anak-anak kita, yang penting kita nyuruh sholat dulu, ibu-ibu sekalian. Mau sholatnya masih kurang bagus mau enggak belakangan, yang penting suruh dulu, ibu-ibu sekalian. Suruh, masih berat suruh lagi, masih nggak mau suruh lagi, sampai orang anak-anak kita itu sholat, ibu-ibu sekalian. Lalu dari situlah perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit dimulai, ibu-ibu sekalian. Jadi orang-orang yang sholat dan sholatnya khusyuk, sholatnya tidak lalai, itulah orang yang beruntung, ibu-ibu sekalian. Bahkan orang yang sholat tapi lalai pun masih celaka, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang amalnya riya, amalnya pamer, ibu sekalian. Sedekah tapi harus diumumin, sedekah tapi orang lain harus dengar semua, sedekah tapi ingin dinilai baik oleh orang lain. Itu namanya orang yang riya, ibu sekalian. Orang yang pamer, inginnya dinilai baik oleh orang lain, amalnya harus diperlihatkan kepada orang lain. Itulah orang-orang yang riya, yang Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang-orang yang riya. Maka kalau kita sedekah, yang penting banyak tapi ikhlas, ibu-ibu sekalian, daripada sedikit nggak ikhlas, ibu-ibu sekalian. Ya kita ya, daripada sedikit nggak ikhlas mendingan banyak ikhlas, ibu sekalian. Ibu-ibu sedekahnya dikit atau banyak tuh? Iya banyak, alhamdulillah. Ya, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya sedikit tapi ikhlas itu juga boleh, ibu-ibu sekalian. Sedekah itu perlu dilatih, ibu-ibu sekalian. Gak harus langsung banyak, gak harus langsung banyak kita bersedekah. Ya kita masih berat kepada harta, ya udah dikit aja dulu. Dikit itu lebih bagus daripada enggak sama sekali. Iya, jadi kita sedikit 1.000, 2.000 kita rutin setiap hari. Misalkan kita infak sehari 2.000, ibu sekalian. Seminggu berarti berapa, Bu? 14.000. Gimana matematikanya nih? Iya. Iya, jadi 14.000, ibu-ibu sekalian. Jadi, nah seminggu sekali nggak berasa 14.000. Biasanya Jumat itu lebih banyak, ibu sekalian, karena Jumat itu sayyidul ayyam, ibu sekalian, hari yang paling utama, biasanya dilebihkan, sehingga kurang lebih 20.000 tiap minggu.